Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadrin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berpuji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mudah tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberikan tausiah ataupun kajian kita pada pagi hari ini yang alhamdulillah akan diisi oleh Ustaz Profesor Sidang Syukron Kamil MA dengan topik puasa, religiusitas dan integrasi sosial. Enggak berlama-lama, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Profesor Sidang Syukron Kamil, waktu kami persilahkan. Pak Komar, satirnya bisa dibuka ibu-ibu biar lebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi da'ana ila daris salam wassalatu wassalamu ala nabi alladzi qala afshus salam wasillul arham wasallu wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhulam amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kajian kuliah subuh, dan ini adalah minggu kedua, hari Ahad kedua di hari Ramadan, di bulan Ramadan. Ini kan baru Selasa, Rabu, Kamis, ya kan, Jumat, Sabtu, Minggu, ini hari ke-13. Insyaallah masih ada 2 Ahad lagi gitu ya. Ya meskipun memang sengaja ibu-ibu diminta ke atas biar nggak kayak kemarin khawatir ketika setelah ceramah ada yang mau bertanya atau menanggapi, dan tentu saja juga karena memang sabnya sudah mengalami kemajuan ya. Kemajuan itu makin maju ke depan gitu ya. Jadi di atas sudah cukup, saya kira tidak harus dibuka di bawah. Bapak sekalian, saya mohon maaf suara saya nggak maksimal ya, masih terkena flu gitu ya. Ternyata daya tahan tubuh itu kalau Ramadan ya agak berkurang, sementara ritme kerja itu nggak berubah itu ya. Bapak sekalian, saya kira yang penting untuk disampaikan yang pertama itu, puasa tidak hanya bermanfaat secara ruhani tetapi juga bermanfaat secara jasmani gitu ya. Dan itu hampir berlaku untuk semua kegiatan ibadah di dalam Islam. Misalnya zakat itu jelas untuk melahirkan keadilan ekonomi. Dan itu diakui bahwa titik masuk ya, entry point dari ekonomi Islam itu adalah zakat gitu ya. Maka saya pernah bilang kritik Karl Marx terhadap agama itu tidak mempan kalau untuk Islam, karena Islam itu mengidealkan orang kaya sebenarnya. Jadi yang ideal jadi muslim itu adalah muslim yang kaya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kalau muslimnya tidak kaya nggak bisa haji dan zakat, ya kan? Jadi kalau pengen maksimal menjadi muslim, rukun Islam ada 5 itu kan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji.
Muslim umumnya yang memang itu menjadi inti Islam itu 3, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 3 puasa. Kalau zakat dan haji itu bagi mereka yang mampu gitu ya. Yang kedua misalnya sholat gitu ya. Sholat itu sudah diteliti banyak orang gitu ya, sehat secara fisik. Kalau orang Hindu punya yoga, kita tuh punya yoga yaitu sholat. Gerakannya itu secara fisik itu sehat. Yang kita ini itu ya. Tentu saja bagaimana dengan puasa? Jelas hadis Nabi itu bilang begini. Ugzu taghannamu wasumu tasihhu wasafiru istagnau gitu ya. Ini yang menarik dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak membedakan wilayah jasmani dan ruhani. Beda dengan agama lain. Agama lain itu cenderung sebagai agama ruhani murni. Maka di dalam agama lain sebaiknya salibat itu misalnya. Salibat itu apa? Nggak boleh nikah itu ya. Itu ya ini ya. Makanya kata MZ itu Zainuddin MZ, kalau saya jadi ustadz dilarang nikah katanya, saya berhenti jadi ustadz katanya gitu ya. Itu kata Zainuddin MZ gitu ya. Makanya kan ada ini dari Gus Dur kan. Gus Dur itu bilang suatu kali ada pertemuan para tokoh agama. Mereka naik pesawat. Yang satu itu namanya Gus Dur kan senang ini. Mungkin itu nyata, apakah itu dia alami oleh dirinya atau orang lain itu ya. Nah karena itu pulangnya bareng lah antara orang Katolik dengan ulama Muslim. Jadi tokoh Katolik dengan ulama. Pas memang sih beberapa airline itu ya, penerbangan itu tidak menyediakan daging sapi. Kayak saya pernah naik Thailand Airlines itu ya, nggak ada daging sapi itu, semuanya daging babi itu ya. Ya ininya bab 1 itu kalau kata teman-teman ya kan. Nah ya karena naik pesawat yang seperti itu, Singapura Airlines juga penyediaan daging babinya tinggi. Makanya kalau kita naik pesawat hati-hati, minta, jangan bilang jangan dibiarin aja itu ya, minta jangan daging babi gitu ya, mintanya roti atau ini. Maka saya minta roti kalau saya itu ya. Nah kasus yang sama juga dialami oleh kiai itu, sama-sama orang Indonesia itu ya. Kata ini tuh Pak Kiai nggak makan katanya gitu ya. Wah di dalam agama saya nggak boleh itu makan daging babi katanya. Dia sampai ngeguru tuh, orang daging segini enaknya kok diharamin itu ya. Agama yang membuat celaka gitu ya. Udahlah itu ya, 1-0 itu kiai itu ya. Pas turun dari pesawat kan. Kalau kiai kan yang ngejemput banyak orang. Itu istrinya, anaknya, apalagi santrinya gitu ya. Pas ditanya, Pak Pastur kok nggak ada yang jemput gitu ya. Wah saya nggak punya istri, di dalam agama saya punya istri itu nggak boleh gitu ya. Kata kiai itu, wah ini lebih goblok lagi katanya, daging ini lebih enak gitu ya. Nah ini itu menunjukkan agama Islam itu beda gitu ya. Jadi cenderung menyamakan wilayah jasmani dan ruhani. Maka puasa pun sama itu ya. Kata Nabi tadi itu ya, kalau pengen dapat ghanimah maka harus mau ikut berperang. Cuma salah, beberapa kalangan sejarawan barat itu melihat bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Tujuannya ikut berperang orang Islam itu untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Padahal tujuan mendapatkan harta rampasan perang itu adalah tujuan sampingan. Tujuan utamanya adalah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, yaitu menyebarkan Islam. Maka tidak ada ajaran yang paling ditakuti barat kecuali jihad fisabilillah. Maka kalau kita baca sejarah Indonesia, jihad fisabilillah dipakai sebagai ideologi dalam berperang itu adalah ketika perang Banten. Salah satu ulama yang memimpinnya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu orang Makassar tapi menjadi ulama besar di kerajaan Banten.
Itu perang itu efektif gitu ya. Dan itu menghabiskan biaya dan tenaga banyak, termasuk tentara dari kalangan Belanda, Hindia Belanda. Tentu saja perang yang paling menguras tenaga, menguras senjata, menguras uang, menguras jumlah tentara, kenil itu disebutnya kan. Itu adalah perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro gitu ya. Itu saya kira. Kenapa? Karena pakai ideologi jihad hingga hari ini itu ya. Karena dengan jihadlah agama Islam itu tersebar, dan orang Arab dari tadinya bukan pemain di dalam sejarah dunia itu muncul menjadi elit di dunia, memimpin peradaban dunia setelah Romawi dan Persia gitu ya. Itu ininya. Karena itulah sering disalahpahami. Pada intinya ghanimah itu tujuan kedua. Kayak mau belajar. Ini kayak santri kalau ada itu, atau anak-anak muda. Kalau tujuan belajar itu apa itu ya? Harus ingin mendapatkan kerelaan Allah. Paling bawah ingin mendapatkan ilmu, menghilangkan kejahilan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan-tujuan lain itu sampingan. Yaitu misalnya mendapatkan ijazah, apalagi mendapatkan ijabsah itu ya. Ada ijazah, ada ijabsah itu ya. Ya Pak Zul ya, dapat jodoh biasanya di kampus kan, rata-rata ya kan, meskipun ya itu saya sering bilang kalau ke anak-anak dari sastra Arab itu, kalau mengatafkan sesuatu, menyambungkan itu ya, saya dan harus dihubungkan dengan yang paling dekat gitu katanya. Jadi lebih baik nikah dengan sesama satu kampus itu ya, karena sudah tahu kan karakternya, ketimbang belum kenal sama sekali gitu ya. Jadi kalau niatnya ingin dapat ijabsah, salah belajar itu. Tapi kalau niatnya ingin menghilangkan kebodohan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, otomatis itu tujuan sampingan dapat. Maka perang pun tujuannya adalah untuk mendapatkan kerelaan Allah, untuk menegakkan kalimah Allah, yaitu agama Islam. Karena itulah kalau orang berperang, ada seorang perangnya luar biasa itu pada masa Nabi itu ya, berani sekali. Orang bilang wah ini pahalanya langsung surga gitu ya. Ternyata apa? Kata Nabi, orang ini tidak akan mendapatkan surga. Kenapa coba? Karena dalam berperang itu dia itu diserang, dan dia membunuh orang itu, membunuh lawannya itu adalah demi tujuan untuk membalas dendam. Maka dia tidak dapatkan surga itu ya. Jadi niat itu menjadi penting. Kayak niat puasa, nah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Makanya selalu disebut nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadona apa Maradona itu ya. Kalau dulu teman-teman bilang Maradona katanya, karena lagi terkenal Diego Armando Maradona yang sekarang diganti Lionel Messi kan itu. Dulu Maradona, Ramadona yang benar ya. Ramadona fardhul lillahi, nah itu ya, lillahi ta'ala. Maka kalau orang berpuasa niatnya itu ya misalnya karena nggak enak secara sosial, maksudnya ingin disebut orang saleh gitu ya. Atau ada teman saya itu kan agak beragam gitu ya. Kalau di Komnas HAM itu ya, kalau lagi makan kayak di Jimbaran pun ya mereka minumnya bir itu ya. Tapi menghormati saya tentu saja ya, nggak nawarin gitu ya, gitu ya. Nah ini ada teman saya yang sekuler, saya bilang, oh kok puasa hari ini? Wah nggak enak sama anak dan istri saya katanya gitu ya. Nah itu niatnya nggak dapat pahala itu, karena niatnya nggak enak sama istri dan anak gitu ya. Harusnya lillahi ta'ala. Nah itu tujuan utama itu. Tujuan kedua ya sampingan aja. Orang berperang itu lillahi kalimatillah. Nah yang kedua ya sebelum yang ketiga itu ini, yang ketiga aja dulu saya jelaskan ya. Wasafiru istagnu. Kalau pengen kaya jangan jadi pegawai negeri gitu ya, kata Nabi itu ya. Nah ini memang saya rasain, gaji profesor lumayan, tetapi kalau lagi berhenti karena ada tanggungan laporan BKD, beban kerja dosen, atau sekarang ini nggak bisa itu ya, jadi profesor disebutnya GBHN,
Bukan gede bujur hese nonggeng itu dalam bahasa ini Sunda. Tapi GBH itu sering kali disebut apa namanya? Guru besar hanya nama. Sekarang nggak bisa itu ya. Guru besar itu harus menulis di jurnal internasional terindeks di Scopus 1 atau internasional yang tak terindeks 3 dan 1 buku. Nah kemarin itu berhenti itu ya. Nah itu gajinya tertahan. Itu repot kelimpungan itu ya. Kalau tidak jadi pegawai, jadi pedagang, itu kata Nabi, 1 rezeki buat orang yang gak dagang itu sebanding dengan 9 rezeki. Jadi 1 berbanding 9. Makanya kalau pengen kaya, kata Nabi harus mau berdagang. Dulu itu dagang, orang Arab itu jauh dagangnya. Kita ini kadang-kadang aneh ya itu ya, banyak aneh. Misalnya gini, wahyu pertama di dalam Islam itu membaca, ya kan? Semuanya tahu kan? Perintah membacanya berapa kali? 2 kali. Betapa pentingnya. Jadi pintu ilmu itu membaca. Maka saya sering kampanye termasuk ke mahasiswa S3 itu ya. Nah, saya lebih banyak ngajarin mahasiswa S3 dan S2 meskipun masih wajib ngajar anak S1. Di mahasiswa S3 aja itu tradisi bacanya masih rendah. Bahkan saya sering bilang mengajak dosen untuk nulis itu kayak ngajak preman tobat. Nulis itu basisnya adalah baca gitu ya. Karena itulah saya sering bilang kunci sukses belajar di ilmu-ilmu humaniora dan IPS terutama itu adalah 3. 1 apa? Banyak baca. 2 apa? Banyak baca. 3 apa? Banyak baca. Hanya 1 sebenarnya. Gitu ya. Itu kan sumbernya adalah Al-Alaq itu ya 1 sampai 5. Coba aja kalau saya tanya Bapak Ibu yang hari ini selama puasa sudah baca buku minimal 5, siapa coba itu? Ya kan? Orang barat itu kalau udah belajar luar biasa itu ya. Saya kadang-kadang sedih ya. Orang belajar bahasa Arab itu MI 6 tahun, MTS dan MA berapa? 6 tahun, 12 tahun kan? Ditambah ngambil jurusan bahasa Arab gitu ya atau sastra Arab. Semester 5 yang bisa baca teks Arab gundul beneran itu hanya 10%, maksimal 20%. Ada apa itu ya? Itu masalah di dalam proses pembelajaran. Kalau teman saya seorang Kanada itu ya, dia belajar bahasa Arab setahun saja. Cuma yang dia lakukan i'tikaf, tekun. Kita ini sebenarnya diajarin i'tikaf kayak tadi itu pas masuk masjid harus nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, dapat pahala ini. Yang belum niat i'tikaf, niat sekarang biar dapat pahala itu ya. Ini i'tikaf itu artinya adalah tekun. Jadi kalau pengen sukses harus tekun gitu ya. Nah, tekun itu terhadap tekun membaca itu ya. Nah, orang Kanada itu dia belajar bahasa Arab setahun. Kayak sekarang udah pada senior, untuk tidak menyebut sepuh ya. Senior aja tuh lebih baik kan itu ya. Nah, itu kalau pengen bisa bahasa Arab nggak tertutup. Cuma kayak teman saya itu belajarnya bahasa Arab dari pagi sampai jam 12 malam itu saja itu ya yang dikerjakan. Dan saya pun pernah mendapatkan manfaat itu ya. Dulu saya buat skripsi dengan ditulis dalam bahasa Arab itu hanya setengah bulan. Tapi itu memang harus tekun dari pagi sampai jam 12 malam itu saja yang dikerjain itu ya. Makanya ketekunan itu menjadi penting. Nah ini sama kalau pengen kita ini umat Islam, nabinya ahli dagang. Jangan dikira nabi itu tidak kaya ya. Jangan dikira nabi itu adalah seorang yang kaya raya sebelum menjadi nabi terutama. Karena Nabi itu mas kawinnya terhadap Khadijah aja adalah berapa 1 kilo kalau salah, bukan lagi bukan lagi gram emas kepada Khadijah itu ya. Ditambah menurut satu riwayat kalau Pak Fuad udah hafal itu ya. Karena suka ikut ngaji kalau Pak Fuad itu ya. Makanya kalau pengen nambah wawasan ikut dengan santri aja, jadi santri senior itu ya. Nah, jadi apa tadi? Mas kawin Nabi itu menurut satu riwayat 100 ekor unta, meskipun ada riwayat lain menyebutnya hanya 10 unta. Kalau 10 unta saja itu 1 unta sekarang 1 miliar 1 unta itu sekarang. Jadi kalau mau ditambah, jadi ini mas kawinnya
11 atau 12 rumah di kita. Kalau rumah di kita kan paling maksimal 1 miliar ya. Apalagi mungkin blok A itu ya. Kalau blok B turun dikit, paling 800 juta. Blok C ya nggak jauh beda dikit lah itu ya. Ya kan? Jadi mas kawin Nabi itu berapa? 11 atau 12 rumah itu ya. Yang ada di kita itu kira-kira begitu. Kan kaya untuk ukuran anak muda ya kan. Tapi Nabi kan nggak mau jadi orang kaya. Karena itulah Nabi bilang, hidupkan aku sebagai orang miskin, apalagi? Kemudian matikan aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Karena itulah kalau mau mencintai Nabi harus senang kepada orang-orang miskin, gitu ya. Apakah mungkin Nabi kaya setelah jadi Nabi? Mungkin. Ada tahu Tha'labah ya? Tha'labah itu dulunya orang kaya. Orang miskin. Jadi suatu kali Tha'labah itu, Nabi doain aku dong pengen kaya gitu ya. Kata Nabi, janganlah, nanti kamu ngarajin sholat jamaah ke masjid, kira-kira begitu ya. Ngarajin belajar sama aku gitu ya. Udahlah, artinya dia meninggalkan Nabi. Yang kedua masih minta hal yang sama, Nabi doainlah saya biar kaya gitu ya. Nah yang ketiga Nabi itu kasihan, akhirnya didoainlah, ya Allah jadikanlah Tha'labah seorang yang kaya. Gak lama kemudian kaya, kambingnya itu bertambah banyak. Saking banyaknya kambing Tha'labah itu di Madinah nggak cukup ininya, akhirnya dia mengambil wilayah yang bukan lagi di kota Madinah. Kayak kita sih Jakarta ngambil Tangerang, Tangsel terutama gitu ya, kira-kira begitu ya. Tinggal di Tangsel. Kayak di Washington DC, orang-orang yang kerja di sana umumnya nggak tinggal di Washington DC, tapi di daerah penyangga, kalau kita sebut Jabodetabek gitu ya. Kenapa? Kalau tinggal di Washington DC rumahnya kecil, paling apartemen. Kalau tinggal di luar itu dapat rumah yang lebih besar gitu ya. Ini juga sama, Tha'labah minggir. Lama kelamaan ditanya, mana Tha'labah katanya, kata Nabi. Nggak ada Nabi katanya, udah nggak ikut lagi kajian kita dan juga tidak ikut lagi jamaah. Nah pas setahun Nabi bilang mengutus seseorang, jadi soalnya datangi Tha'labah minta zakatnya. Setelah kaya itu Tha'labah itu bilang, ngapain sih Nabi minta-minta zakat segala, ini kan hasil usahaku gitu ya. Umumnya orang kan begitu ya kan, kalau lagi kaya lupa itu ya, dan dia merasa itu adalah hasil usahanya gitu ya. Akhirnya dia mati di dalam kekafiran sama dengan Qarun pada masa Nabi Musa gitu ya. Gitu saya kira ini ya. Nah yang terakhir hadis Nabi itu sebenarnya tengah, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah ini yang menarik gitu ya, saya belum lama ini ya ini berapa itu ya, kunci kesuksesan hidup dunia akhirat itu adalah Quran, ya kan? Nah itu apa hubungannya antara sehat dengan puasa? Nah itu kalau pengen baca tafsirnya itu ada di dalam tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dengan Syekh Rashid Ridho. Kalau pengen baca tafsirnya, kalau mau baca beberapa ini, itu ada seorang profesor dari Jepang. Dia mendapatkan hadiah Nobel di dalam bidang kesehatan tahun 2600. Itu ya, itu belum lama ini kayaknya agak viral juga itu ya. Itu ya, dan dia mendapatkan hadiah Nobel kenapa? Katanya kalau dia agak merasa aneh, orang Islam itu kenapa di dalam sebulan puasa dan mau gitu ya. Karena kan bagi orang kafir kita ini agak gila dikit. Agak gila dikit maksudnya apa? Coba aja, masa orang jam 4 atau setengah 4 makan pagi, coba ya kan? Kalau orang kafir nggak ada itu ya, suruh bangun jam 8 juga susah. Makanya wajar kalau seorang Jepang itu meneliti puasa.
ternyata memang sejak masa Yunani cara untuk mensehatkan badan itu adalah salah satunya melakukan autophagy namanya. Autophagy itu adalah badan makan badan gitu ya ini ya. Maka untuk menghidupkan sel-sel yang mati, di dalam bahasa ini al-fudola al-mayyitah itu. Al-fudola itu maksudnya adalah sisa-sisa daging atau kelebihan-kelebihan lemak gitu ya. Itu ya, yang sudah mati. Sel-sel kita ini sebagiannya kan sebenarnya rusak. Gitu ya. Nah, itu kalau pengen menghidupkan lagi gimana caranya? Yaitu harus tidak makan, tidak minum selama 12 jam. Kira-kira kayak kita puasa ini. Gitu ya. Maka kadang kalau semakin banyak sel yang mati, makin tua dan makin cepat mati gitu ya. Maka ketika badan tidak mendapatkan asupan makanan, otak tidak mendapat asupan, maka sel-sel lemak-lemak yang mati yang bisa merusak badan dan juga tidak membuat badan sehat itu akan dimakan gitu ya. Nah, itu akan hidup lagi sehingga sel-selnya tidak ini. Sama halnya begini. Yang saya sampaikan itu ya. Kan pernah waktu terjadi COVID-19 ya kan. Orang-orang non muslim di beberapa tempat bahkan mengundang seorang muadzin dari masjid ya kan. Tujuannya apa itu ya? Bahkan ada kota itu, seluruh kota itu diadanin gitu ya. Kenapa? Karena katanya COVID-19 ketika mendengar adzan itu diam dia, tidak menyerang. Maka kanker yang sudah bahaya saja gitu ya, itu bisa membunuh dirinya ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sama halnya COVID itu diam, tidak menyerang ketika mendengarkan adzan. Maka yang ini yang ada di sini nih ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Itu benar itu ya. Harfiah bahkan, aku menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai, tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai obat. Bukan saja obat secara ruhaniah tetapi juga secara fisikal. Gitu ininya. Nah, di dalam beberapa riset juga disebutkan ya, kalau kita dengerin musik seperti rock and roll itu ya, atau apalagi yang lebih tinggi lagi rock and roll itu apa itu ya? Lupa itu namanya apa itu ya? Ustadz disuruh bicara musik jadi nggak hafal ya, gitu ya. Nah itu metal namanya ya, iya kan? Nah itu metal itu membuat badan kita nggak stabil. Beda dengan murattal. Maka saya itu sebelum Ramadan itu sampai bilang ke saudara-saudara, jangan sampai enggak itu ya. Jadwal imamnya harus bagus gitu saya bilang. Saya ingin memberikan pelayanan masjid yang terbaik gitu ya. Sehingga memang imam kita kan kalau Ramadan mah bagus-bagus kan. Bahkan saya sendiri pensiun dulu dari imam. Hanya untuk ini kadang-kadang imam rawatib sholat biasa aja itu kan. Biar jamaahnya mendengarkan bacaan yang baik, itu sehat untuk tubuh. Gitu ininya. Jadi itu ya saya kira yang bagian awal. Yang agak jarang dibahas itu ya. Yang sekarang apa hubungan puasa dengan yang tadi mau saya bahas secara luas. Tapi kayaknya kebagiannya dikit. Sekarang soal religiusitas. Religiusitas itu ada kalangan ahli yang memahami secara luas. Karena kalau kita bicara agama, yaitu ya ada aspek syariah, hukumnya itu ya. Misalnya termasuk ritual kita, hukum Islam itu yang paling utama dibahas itu aspek ibadah. Makanya kan saya pernah jelasin, ya kalau aspek ibadah, misalnya apakah lebih banyak pahala sholat sunnah rawatib, apa lebih banyak pahala sholat sunnah witir? Yang lebih banyak yang mana itu? Rawatib kan udah pernah saya jelasin ya kan. Makanya kalau ba'da isya harus sholat ba'diyah isya. Itu pahalanya lebih gede ketimbang apa tadi tarawih gitu ya. Itu adanya di dalam fikih ibadah itu ya.
Nah, aspek kedua itu adalah wilayah kelembagaan. Masjid itu kelembagaan namanya. Dan lain-lain. Tapi yang paling penting di dalam soal agama itu adalah aspek ruhani. Nah, aspek ruhani inilah yang saya sebut sebagai religiusitas. Religiusitas adalah rasa keberagamaan. Maka yang terpenting di dalam puasa itu adalah aspek ruhani sebenarnya. Yaitu aspek menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Kalau 11 bulan kita ini kan banyak makan dan minum. Maka selama sebulan tadi sel-sel yang mati karena banyak makan itu selama sebulan dihidupkan lagi gitu ya. Nah ini selama 11 bulan kita ini terlalu menjadi makhluk jasmania. Coba aja pagi-pagi ya kalau bulan biasa itu ya mandi air ya kan. Nanti habis itu memang yang paling sehat habis bangun tidur itu minum air hangat gitu ya. Itu yang paling sehat. Lalu mandi, sarapan, pakai materi semua aja kan sampai dengan tidur itu ya. Kalau nggak ada sholat, bagus seorang Islam masih mending ada sholat. Aspek ruhani kita dihidupkan. Nah puasa ini aspek ruhani itulah yang paling penting. Coba tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu selain tadi kesehatan mental, kalau di Quran surat 180-an itu ya, 188 berarti. 189 itu ya. Disebutkan tujuannya apa? La'allakum tattaqun, biar kita bertakwa. Bagaimana caranya? Karena di dalam bulan puasa diajarkan menjadi seorang yang bertakwa. Coba saja kayak Pak Al itu ya, di rumah misalnya nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada cucu gitu ya, makan minum nggak? Kan enggak. Karena puasa itu adalah kontraknya dengan Allah kita ini. Paham ya? Tidak ada. Kalau sholat itu kan Allahu Akbar, hatinya bisa kemana-mana. Bahkan saya sholat biar disebut orang yang saleh gitu misalnya kan, ya kan. Maka kalau puasa itu nggak ada yang bisa dibanggain, ya kan. Kalau banyak puasa kurus itu kan. Kalau lagi puasa mulut aja bau, ya kan. Meskipun di akhirat lebih wangi ketimbang minyak whisky. Santri Al-Hidayah itu menyebut whisky itu artinya adalah minyak kasturi. Sebenarnya minyak terwangi. Kalau sekarang mereknya apa? Wallahu alam itu ya. Ahli minyak itu ya, parfum itu ya yang saya kira ini. Nanti di akhirat. Nah, karena itulah tidak ada ajaran agama Islam yang paling mengajarkan aspek ketuhanan di dalam diri kita kecuali puasa. Karena itulah maka puasa itu melahirkan seorang yang bertakwa harusnya secara teoretik selama 11 bulan setelah puasa. Karena diharapkan ketika seorang pejabat mau korupsi walaupun nggak ada anak buah itu ingat Allah melihatnya. Sebagaimana puasa nggak mau berbuka walaupun nggak ada siapapun. Karena ciri orang yang bertakwa di dalam teori berintegritas, teori namanya padanan takwa itu kalau secara ilmu sekuler itu disebutnya adalah integritas. Integritas itu tidak ada perbedaan antara apa yang diomongkan dengan yang ada di hatinya. Itu disebutnya jujur. Bukan jujur kacang hijau ya ini. Jadi jujur itu apa yang diomongkan, hatinya nggak menolak. Misalnya ditanya, kenapa kemarin nggak sholat subuh jamaah? Gitu ya. Waduh, Ustadz sakit. Padahal dalam hatinya, enggak kok Ustadz, nggak sakit kok dia gitu ya. Iya kan? Itu namanya bohong. Contoh aja itu ya. Biasanya mahasiswa yang kayak gitu tuh. Lalu integritas itu antara hati, omongan dengan tindakan itu tidak ada bedanya. Jangan kayak beberapa elit partai, jangan korupsi, nggak taunya paling awal korupsinya itu namanya tidak berintegritasnya. Itu sama puasa itu antara ini dengan tindakan kita sama. Makanya itulah yang disebut tujuannya adalah untuk menciptakan kita menjadi seorang yang berintegritas. Kalau di dalam bahasa Frederick Galtung apa itu integritas? Itu ya. Jadi kalau kita mau menafsirkan takwa dalam teori terkini, takwa itu adalah E-C-I minus C itu ya. Ini ininya, rumusnya.
Itu apa? Accountability itu ya. Jadi seorang yang berintegritas dan bertakwa itu punya akuntabilitas. Maksudnya itu adalah kalau jadi dia bagian keuangan, kalau laporannya 1 juta itu memang real, dia membelinya 1 juta gitu ya. Kalau kenyataan sekarang kan repot. Kita ini banyak orang elit-elit kita tukang maling. Coba itu, tahu nggak itu ya? Uang yang dikorupsi di negara kita, malu itu ya. Itu kan berapa triliun. Sekarang ini yang dikorupsi masih 30%. Sama dengan akhir Orde Baru. Artinya adalah masih sangat tinggi itu ya. Itu kalau diuangkan berapa? 504 triliun. Padahal kita minjem ke Bank Dunia berapa? 800 triliun. Ngeri kan? Jadi uang hasil minjem dikorupsi. Aduh kacau itu ya. Maka kita ini selalu di PHP-in sama presiden-presiden dari tahun ke tahun itu ya. Saya kadang-kadang ngeri itu ya. Gimana ini kita ini mau maju? Makanya wajar kalau kita itu menjadi negara terbelakang melulu. Karena kunci kesuksesan itu adalah satu iman atau takwa. Walau anna ahlal qura. Makanya kalau mereka orang-orang itu punya keimanan dan takwa, maka tentu dibukakan keberkahan langit dan bumi. Yang kedua, kita itu nggak menguasai ilmu pengetahuan. Coba saja tuh, kita ini udah berapa presiden? Yang kuliah aja di kita ini hanya 10% dari rakyat Indonesia. Gimana kita mau maju? Saya nggak tahu apalagi ke depan. Malah programnya makan siang gratis. Itu gimana itu? Pusing saya itu memahaminya. Ya kan? Kita ini berapa? 10% aja yang kuliah. Coba bandingkan dengan Korea. Korea Selatan itu hampir 100%. Belanda itu paling ini hanya 6-7%. Tamat kuliah. Kita ini hanya 10%. Ngeri itu ya. Makanya gimana kita mau menjadi negara maju coba. Itu ya saya kira itu. Jadi apa namanya accountability-nya itu ya yang kurang. Yang kedua integritas itu apa? Apa namanya kan itu accountability. Kalau kedua adalah si itu apa? Kompeten. Jadi orang yang berintegritas harus kompeten. Kalau suruh jadi ketua DKM harus kompeten gitu ya. Maksudnya adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Makanya kalau saya tanya ya, jadi ketua DKM bagusan ustadz atau bagusan bukan ustadz demi manajemen yang baik. Saya memilih yang kedua. Karena wilayah ketua DKM itu lebih banyak wilayah manajemen. Biarin aja kalau imam mah. Kali ini saya yang jadi gitu ya. Bisa jadi imam. Kalau nanti nggak jadi juga nggak apa-apa. Gitu saya kira ya. Karena itu saya kira integritas itu harus memiliki kompeten. 7 menit lagi. Yang terakhir yang teretis. Maka kalau ada elit kita yang bilang endas mau etik gitu ya, itu repot. Ciri manusia itu pada etikanya. Maka kalau takwa itu cirinya adalah berintegritas. Yaitu tadi. Dan terakhir minus korupsi gitu ya. Nah tujuan kedua puasa itu kan la'allakum tashkurun. Yang kedua di bawahnya itu ya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita ini berpuasa kan membesarkan Allah. Selain Allah itu kecil, duit kecil, istri kecil, apalagi manusia kecil. Yang besar itu hanyalah Allah. Makanya puasa itu menekankan pada tauhid, gitu ya. Syukur itu ya. Nah, syukur itu adalah bagian dari rasa keberagamaan yang tinggi. Coba aja gini, yang saya sering bilang tuh ya, di bawah itu kalau lagi buka lumayan juga ton ya, banyak makanannya kan. Tapi kalau punya lontong satu aja itu ya, itu berharga enggak? Berharga. Kita ini sering memandang rendah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Problem manusia itu adalah problem rumput di depan rumah tetangga terasa lebih hijau. Seolah-olah tetangga lebih enak, tetangga lebih kaya, tetangga bisa jalan-jalan dan lain-lain. Padahal sehat saja itu adalah rezeki Allah. Anak bisa kuliah dengan baik, itu rezeki dari Allah.
Gitu ya saya kira. Nah, tetapi yang menarik dari ayat Quran itu kan disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau engkau ditanya wahai Muhammad oleh hamba-hambaku bagaimana mengenai aku, katakan aku itu dekat. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah biasa menyembah Tuhan itu di depannya, yaitu berhala, ya kan? Maka mereka kalau Allah yang maha spiritual itu dekat enggak? Kata Nabi dekat. Bahkan di dalam ayat lain surat Qaf itu disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu spiritual, ruhani. Itu lebih dekat ketimbang ulat leher. Karena itulah saya pernah bilang ya, kenapa orang Jepang kaya, orang Korea kaya, orang Amerika kaya, orang Singapura yang paling dekat dengan kita kaya. Tapi kenapa hidupnya nggak bahagia? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Spiritualitasnya itu hilang. Maka orang yang akan bahagia hidupnya adalah orang yang tidak meninggalkan agama, tidak meninggalkan ruhani. Kita ini kan punya aspek ruhaninya kan. Maka orang yang meninggalkan sisi ruhani itu mesti tidak bahagia. Kenapa? Karena kita ini umur 4 bulan wa nafakhtu min ruhi. Ditiupkan ruhku, ruhku itu kata siapa? Kata Allah. Jadi ruh kita itu dari alam ketuhanan. Maka coba ini bentar lagi kita akan pulang kampung. Kata Kaya Paribut pulang kampungnya ke Jawa Timur gitu kan. Itu capek itu. Ya Paribut ya. Iya kan? Macet dan lain-lain. Mau nggak itu pulang kampung kayak gitu? Mau aja. Kenapa? Karena senang. Kenapa? Manusia itu senang pada asal usul. Makanya ada korupsi, kolusi, nepotisme. Kolusi itu sesama kampung, sesama satu daerah, sesama satu organisasi itu ya. Memang begitu. Maka kita ini asalnya dari alam ketuhanan. Ruh kita ini. Maka ruh kita itu akan senang kalau berkomunikasi dengan Allah. Maka di atas disebutkan inna sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Sementara mengingat Allah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu ya. Dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Dan kalau di Ramadan lebih mantap lagi karena di dalamnya ada seni. Di masjid ini ada berapa seni coba? 1 seni bangunan. Itu seni yang pertama berkembang di dalam Islam adalah seni bangunan. Itu ini. Ini dulunya Kubah ini tuh bukan bagian dari Islam dulunya. Ini adalah pengaruh Romawi yang Kristiani ini. Kubah itu. Bukan tradisi Islam. Masjid Nabi itu kayak Ka'bah itu ya ininya, aslinya. Ini itu. Yang kedua, tiang besar itu namanya basilika, seni bangunan Islam. Nah, ini termasuk kenapa lengkung itu ya? Ini lengkung. Dan seni bangunan Islam kayak Alhamra kan lengkung gitu kan? Kenapa itu? Karena itu adalah bulan sabit yang dibalik gitu ya. Itu ininya. Islam itu kan menentukan penanggalan berdasarkan hilal. 2 menit lagi. Hilal ya. Hilal itu adalah bulan sabit yang terbalik. Yang kedua seni apa? Seni kaligrafi ini yang murni Islam. Itu disebutkan the most Islamic art itu adalah ini, kaligrafi itu ya. Kaligrafi itu adalah yang paling Islami. Yang paling orsinil itu ya. Maka ini bentuk hurufnya kan beda-beda. Yang itu yang di pinggir itu namanya naskhi. Yang itu sulus. Yang ini yang disebut pajangan itu ya. Karena nggak tahu itu diwani namanya. Ini Fatihah itu. Bukan pajangan ya, ini Al-Fatihah itu ya. Gitu ya. Yang terakhir kalau di Ramadan itu seni yang membuat hati kita menjadi enak itu adalah yang kita sebut sebagai seni handasatus saut, seni suara. Maka saya ini masih dikeluhkan oleh imam-imam nasional. Itu ya, termasuk Ustaz Sofyan. Karena apa? Karena ini belum ada mic-nya itu yang monitoring, itu yang terbaik. Ini sudah bagus ininya Makanya masjid kita itu dicemburuin oleh beberapa masjid. RMBJ aja cemburu katanya. Ini kenapa? Sound system kita udah bagus itu. Termasuk untuk imam. Termasuk imam dari Istiqlal nanti. Malam tanggal 21 imamnya dari Istiqlal itu ya. Jadi kalau kita jauh makanya malam tanggal 21 malam apa itu ya?
Itu imamnya dari Istiqlal. Itu dia udah mesen itu ya. Jangan sampai suaranya nggak bagus ya gitu ya. Tapi bukan ke saya, langsung ke Arya. Kalau ke saya ini kali bukan ininya kan, ini hanya memanage aja kan. Gitu saya kira. Karena itulah membawa pada rasa keberagamaan. Kalau soal integrasi sosial, ya jelaslah kita puasa itu adalah bareng, dalam waktu yang sama, persamaan itu ya. Kita ini kalau di bulan puasa jarang mungkin makan siang bareng. Kalau di bulan puasa kan bareng-bareng, ya kan. Coba pas adzan semuanya sama itu ya, ya kan. Tarawihnya juga sering itu melahirkan persatuan gitu ya. Cuma di dalam Islam itu persatuan harus dibarengi dengan keadilan. Makanya di dalam Islam selain puasa itu tadi melahirkan persatuan, juga keadilan. Apa itu? Ada zakat fitrah gitu ya. Saya kira demikian, udah jam 6 persis sesuai janji saya. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya. Namanya juga ngaji, itu sebagiannya juga hiburan. Paling tidak ngecas lah itu ya. Ya mudah-mudahan tercas. Kalau enggak ya mohon maaf, ilmu saya hanya segitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, session pertanyaan satu aja ya. Yang mau bertanya tentang tema yang disampaikan oleh Profesor, kami persilakan. Ada yang mau tanya? Pas, adem. Ada? Ibu-ibu? Pas ya sudah, Bapak. Alhamdulillah. Rupanya udah pada ngantuk semua. Tadi yang nender itu sudah pada merem-merem itu. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sugeng Kamil yang telah menyampaikan tausiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita menambah nilai iman yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebih maaf, wa'fu minkum, hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.